Halo, terima kasih terus bergabung di channel saya, Ricky Nelson Coaching. Dan beberapa video kemarin, kalau Anda belum sempat lihat, Anda bisa melihat di description box yang saya taruh. Ada tentang bedah taktik, ada tentang saya bercerita atau menggali informasi dengan para pemain-pemain dari Nusa Tenggara Timur, bagaimana kisah mereka sampai ke pentas nasional. Dan juga ada beberapa video tentang bagaimana menjaga kebersihan ya di situasi pandemi COVID-19 dalam sepak bola tentunya. Oke, kali ini saya mau bahas sebuah topik yang sungguh menarik sebenarnya, karena banyak sekali para pelatih-pelatih top, pelatih-pelatih timnas mengeluhkan hal-hal ini. Yaitu Anda bisa lihat di berita-berita bahwa seperti contoh Luis Milla mengakui bahwa pemain-pemain Indonesia kurang pintar dalam mengaplikasi tekniknya. Punya kemampuan bagus, tapi sepertinya mereka kurang mampu untuk mengaplikasinya dalam permainan. Ada juga pelatih Sintayong sekarang, dia juga mengeluhkan teknik pemain Indonesia yang tidak terlalu bagus. Sebenarnya apa yang membuat para pelatih-pelatih itu mengeluhkan soal teknik? Bahkan sebenarnya kita tahu bersama bahwa banyak mengakui bahwa teknik atau skill dari para pemain Indonesia itu top-top, bagus-bagus. Ya, luar biasa, bisa lewat 2-3 orang, ya kan? Bisa dribbling, top. Tapi begitu berhadapan dengan pemain-pemain luar negeri, begitu bermain di timnas Indonesia, berhadapan dengan tim dari Thailand, Jepang, Cina, ataupun Eropa, pemain kita sulit untuk berkembang. Apa sih yang membuat hal ini terjadi? Sehingga kita terus bertanya-tanya kapan Indonesia bisa jauh lebih tinggi. Nah, sebenarnya ini sudah diputuskan atau sudah dirumuskan dalam sebuah buku yang kita tahu bersama soal kurikulum sepak bola Indonesia, atau kita sebut Villanesia. Oke, ini ada semua di sini sebenarnya. Walaupun ini belum lengkap ya, masih banyak hal yang perlu kita pelajari lagi. Hanya disayangkan banyak sekali para pelatih hanya melihat, membuka dan hanya melihat contoh atau bentuk-bentuk latihan saja. Mereka mengambil ini saja sebagai pedoman untuk melatih anak-anak mereka. Banyak sekali pelatih-pelatih usia muda yang hanya membaca langsung pada topiknya, tapi mereka lupa membaca pada filosofinya sendiri. Apa itu filosofi sepak bola Indonesia? Apa itu Villanesia? Sehingga ketika mereka melatih, ya, mengikuti apa yang ini, mereka tidak mendapatkan tujuan yang sebenarnya yang ingin dicapai oleh Villanesia itu sendiri. Sebagai contoh, ada banyak pelatih yang mengeluhkan ketika dia melakukan atau mempraktekkan Villanesia, timnya kalah, timnya tidak berkembang. Dia merasa pemainnya seperti tidak seperti kemarin, yang mainnya seperti kemarin, mainnya bisa mengeluarkan kemampuannya, tapi begitu dengan Villanesia kok mandek gitu loh. Apa masalahnya? Nah, sebenarnya di dalam sepak bola ada 4 hal yang sering kita kenal, yaitu mentality, teknik, taktik, fisik. Nah, di Villanesia sudah dijelaskan bahwa ini tidak bisa terisolir. Ini harus ini nggak bisa isolasi, nggak bisa. Ini harus satu cara holistik, ya, holistik secara bersama-sama. Kita melatihnya dalam sepak bola secara holistik. Oke. Tetapi kita tahu bersama bahwa pemain kita hanya mampu melakukan 2 hal, atau pelatih kita hanya melatih pada 2 hal, yaitu mereka hanya melatih pada sisi tekniknya saja, dan mereka melatihnya pada sisi fisiknya saja. Sedangkan ada 2 hal yang tidak tersentuh kebanyakan para pelatih, yaitu bicara soal mentality dan bicara soal taktikal. Nah, ini 2 hal yang harus kita perhatikan bersama. Sebenarnya di Villanesia pun sudah dijabarkan bahwa ada yang namanya mekanisme memproduksi atau mekanisme melihat pemain melakukan aksi sepak bola. Oke, sebelum saya lanjut, saya terima kasih dulu kepada YF, ya, ini YF, Yafi Clothing,
ya dari Surabaya yang sudah memberikan baju ini kepada saya. Anda bisa cek di Instagramnya. Lanjut, kita tahu sepak bola ada 3 momen penting atau bisa juga 4 atau bahkan lebih sederhana lagi kita sebut 2 momen, yaitu attacking, menyerang, defending, ya bertahan, dan transisi di dalamnya. Ada bertahan, dari bertahan ke menyerang, ada menyerang ke bertahan. Oke, transisi. Nah, untuk itu situasi yang tidak bisa kita rubah karena itulah sepak bola, bahwa itu akan terjadi, itu realita yang terjadi dalam sepak bola. Nah, bagaimana supaya aksi-aksi pemain sepak bola atau aksi-aksi pemain Indonesia bisa terus ada dalam situasi-situasi tersebut? Kita jangan sampai melompat. Ada mekanisme yang harus dilalui untuk memproduksi aksi tersebut. Nah, kadang-kadang pemain atau para pelatih kita langsung pada aksi ini tanpa melalui prosedurnya, ya. Dan ini oke. Hanya 2 hal ini yang sering kita latih. Oke, ya ini jadi masalah. Akhirnya ada hal yang lain, ada rurutan mekanisme yang harus dilalui supaya pemain tersebut lebih lengkap, supaya pemain tersebut bisa memunculkan aksinya dan juga untuk bisa lebih baik lagi. Oke. Aksi pertama, ya, sebenarnya ini sudah dibahas di buku Villanesia, ya, tapi saya coba membuat dalam video ini. Oke. Aksi pertama adalah bicara soal komunikasi atau yang disebut game plan atau rencana bermain. Oke. Nah, banyak pelatih di usia muda, ya, saya bicara usia muda dulu, mereka terpengaruh oleh beberapa statement yang mengatakan di usia 8 tahun, U8 sampai U10, let them play. Yes, let them play. Tapi dalam pelaksanaannya, banyak yang tidak memahami arti let them play itu. Biarkan mereka bermain. Tentu saja kita nggak mau anak-anak U8, U10 tahun ini mereka bermain tanpa arah. Tanpa mereka tahu tata cara bermain sepak bola. Tanpa mereka tahu tata cara atau apa tujuan dari bermain sepak bola. Yang terjadi, banyak sekali kita lihat U8, U10, main muter-muter, dan akhirnya pelatih bilang, nggak apa-apa, just fun, biar kamu happy. Dan akhirnya mereka melarang bahwa jangan mengajarkan usia 8, usia 10 adalah taktik. Sorry, bukan itu maksudnya. Ya, kita tetap harus mengajarkan taktikal pada usia 8, usia 10. Taktikal seperti apa? Taktikal soal ini aja sederhana. Tujuan bermain sepak bola, komunikasi, tujuan, ya. Oke, game plan. Nah, harusnya setiap pelatih usia muda memberitahukan kepada para pemainnya soal tujuan dari bermain. Kita tahu sepak bola itu adalah yang menentukan menang dan kalah adalah skor, menciptakan gol. Jadi, apa yang harus kita bilang? Oke, let them play, biarkan mereka bermain. Tapi tentunya sebelum kita katakan let them play, sebelum kita katakan biarkan mereka bermain, kita harus mengkomunikasikan masalah soal untuk apa kamu bermain bola? Kemana kamu bawa bolanya? Bagaimana caranya supaya kamu menang? Nah, ini yang harus diajarkan di usia 8-10 tahun. Dan sederhana, itu aja dulu. Ya, jangan terlalu ribet-ribet. Ajarkan bagaimana dia dari posisi sebelah sini, ya, untuk mungkin menggunakan skill dia, oke, dengan dribbling. Mungkin juga dia bersama temannya, passing, back pass kalau mungkin sudah bisa, dan bikin gol. Tujuan utamanya adalah memberitahukan kepada para pemain usia 8, usia 10 tahun, inilah tujuanmu dalam bermain. Komunikasikan, yaitu di situ gawang lawan, jangan bawa ke gawangmu sendiri. Nah, itu salah kalau bikin gol di gawang sendiri, kan? Nah, ini yang kita sebut game plan. Oke, tapi kita coba ke usia yang lebih besar. Ya. Banyak sekali pelatih tidak memberitahukan, tidak mengkomunikasikan soal apa maunya game plan-nya dia untuk usia 15, 14 dan ke atas 17 ataupun yang tim senior. Sehingga banyak pelatih ini, setiap pelatih harusnya mengkomunikasikan terlebih dahulu, ya, terlebih dahulu apa game plan-nya. Apa rencana bermainnya kepada timnya, kepada pemainnya. Sehingga pemain tahu soal, oh ini pelatih mau seperti ini.
Jadi komunikasikan. Jadi bisa saya katakan tadi bahwa jangan sampai seorang pelatih hanya diam dan tidak mengkomunikasikan soal apa game plan-nya. Misalnya kita bicara usia 18 tahun, 16 tahun, 14 tahun, 13 tahun, 12 tahun, bahkan sampai senior tim, yaitu bicara soal game plan. Apa sih game plan itu? Apa yang perlu dikomunikasikan? Pertama, dikomunikasikan bagaimana kita menyerang, cara menyerangnya. Yang kedua, bagaimana soal transisinya dari menyerang ke bertahan. Yang ketiga, bagaimana kita bertahan. Yang keempat, dan bagaimana kita melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Jadi 4 hal ini, ya 4 momen ini harus dikomunikasikan oleh para pelatih tersebut kepada pemain yang kita sebut game plan tadi, sehingga pemain tahu apa yang akan dia lakukan. Jadi pertanyaannya, apakah boleh usia 8, usia 10 kita berikan tactical play atau latihan taktik? Sederhana saja. Saya katakan boleh, tetapi disederhanakan. Seperti yang saya bilang pertama tadi, bahwa untuk menjelaskan kepada mereka ya bahwa dia harus berkomunikasi sesama pemain untuk memberitahu di mana atau tujuan dia melakukan dribbling, melakukan passing, atau tujuan akhir dari dia bermain adalah menciptakan gol ke gawang lawan. Oleh karena itu adalah satu hal yang tidak mungkin pemain juga di dalam lapangan tidak berkomunikasi. Kita tahu banyak sekali terlihat dalam pertandingan-pertandingan banyak pemain kita, mereka tidak berkomunikasi satu dan yang lain. Banyak sekali komunikasi yang dilakukan hanya pada satu pemain atau 2 pemain. Mungkin kalau di level klub Liga Pro, yaitu pemain yang dikatakan pemain senior atau kapten saja yang bicara, kita tidak usah bicara. Ini satu hal yang sebenarnya kurang tepat. Karena semua pemain harusnya berbicara, berkomunikasi satu dengan yang lain. Adalah tidak mungkin, ya, saya melakukan passing ke teman saya tanpa saya melakukan komunikasi dahulu. Komunikasi bisa secara verbal, bisa juga secara non-verbal. Bisa bersuara, juga mungkin dengan sinyal atau tanda-tanda yang mungkin sudah kita sepakati bersama. Jadi komunikasi sangat penting sekali, nomor 1, untuk menciptakan mekanisme aksi sepak bola. Jangan melupakan, ini dasar pertama, komunikasi. Yang kedua, apalagi yang harus kita bangun selain komunikasi? Oke? Kalau tadi kita sudah bicara soal komunikasi, bicara soal game plan, bicara soal rencana bermain, ya. Yang kedua adalah yang kedua adalah masalah keputusan. Ini salah satu titik lemah dari sepak bola Indonesia. Banyak pemain kita, pemain Indonesia yang tidak mampu melakukan keputusan, atau keputusannya selalu tidak tepat pada sasarannya, timingnya selalu terlambat, atau bahkan kita sering melihat ada saatnya kondisi ini saatnya dia harus passing, ini saatnya dia harus shooting ke gawang lawan. Oke? Nah, kadang-kadang ini terbalik. Harus saja dia shooting, dia lakukan passing. Harusnya di depan gawang maksudnya. Harusnya dilakukan passing, dia shooting, sehingga mungkin tidak jadi gol. Nah, keputusan sangat penting. Keputusan bicara soal individu, taktikal. Ya, individu taktikal. Nah, hal ini yang juga menjadi masalah pemain kita. Oke? Pemain kita kadang-kadang tidak punya individu taktikal yang mungkin karena komunikasi dari awal tidak jelas dari pelatih waktu usia muda, sehingga keputusan tidak terbentuk. Dia tidak punya wawasan yang cukup dalam otak dia, dalam pikiran dia untuk mengambil sebuah keputusan dalam situasi-situasi dalam pertandingan. Karena mungkin saja mereka tidak dilatih sejak usia dini, sejak usia muda. Sehingga ketika mereka memasuki kompetisi profesional, banyak pemain kita tidak bisa atau tidak mempunyai individual taktikal. Dan ini yang akan jadi masalah ketika dia sampai ke tim nasional Indonesia bertanding di luar negeri. Banyak sekali ya, Luis Milla, para pelatih-pelatih yang lain mengeluhkan soal individual taktikal pemain Indonesia. Keputusan kapan saat passing, kapan saat dia shooting, kapan dia harus menyerang, kapan dia harus bertahan, kapan dia harus transisi. Semua adalah keputusan. Nah, ini yang
menjadi catatan kita bersama bahwa ketika keputusan seorang pemain tidak bisa dilakukan, saya bilang tadi bahwa disebabkan oleh komunikasi atau wawasan yang tidak terlalu cukup banyak masuk dalam pikiran dia, dalam otak dia, ketika mungkin waktu saat usia muda tidak diajarkan bagaimana dia harus mengambil keputusan, karena mungkin waktu usia muda keputusannya tidak dibuat sendiri, tapi keputusannya di remote, di remote oleh pelatihnya dari luar lapangan misalkan. Jadi bukan keputusan dia, tapi keputusan dari pelatih tersebut. Sehingga ini menjadi masalah ketika dia bermain di level yang lebih tinggi, dia bersama pelatih yang mungkin membiarkan mereka pemain mengambil keputusan sendiri, ini akan jadi masalah. Individual taktikal perlu kita ajarin. Individual taktikal tidak mungkin kita ajarkan di saat usia dewasa. Individual taktikal harus diajarkan dari usia dini. Ketiga adalah bicara soal eksekusi. Eksekusi ini yang paling sering kita latih, yaitu bicara soal teknik. Tetapi jadi problem adalah eksekusi lebih besar dari masalah kata teknik saja. Eksekusi bicara ada lawan. Kita kadang-kadang mengajarkan atau melatih pemain tanpa lawan, dan ini problem lagi. Melakukan latihan teknik tanpa lawan, mungkin akan bagus-bagus saja. Mungkin, good, luar biasa pemain ini. Tetapi akan jadi masalah, apakah teknik ini bisa dipraktekkan di saat ada lawan. Nah, ini yang jadi catatan buat kita. Kapan teknik ini dipakai untuk melewati lawan? Tidak semua teknik kita pakai untuk melewati lawan. Tidak semua kita pakai teknik kita untuk one on one. Tidak semua. Ada momennya ada lawan, kita tidak pakai teknik yang one on one. Mungkin kita harus memakai teknik 2 lawan 1. Bagaimana mungkin saya ketika ada lawan, saya tidak mau melewati dia, tapi saya tetap melakukan teknik wall pass misalnya. Bola tetap akan melewati lawan tersebut, tetapi saya pakai teknik wall pass, misalkan seperti itu. Memberikan tembok bagi teman, saya memberikan passing balik buat teman, dan teman bisa melakukan penetrasi ke area yang kosong misalkan. Atau apa saja. Nah, eksekusi teknik sangat penting. Pertanyaannya ketika kita melatih teknik, yang harus selalu kita ingatkan pada pemain, kapan dan situasi apa yang bisa dipakai untuk mengeksekusi teknik ini. Jadi penting sekali pemain mengetahui soal eksekusi, kapan dia melakukan teknik tersebut. Situasi apa, kapan, dan bagaimana. Jadi sekali lagi saya ulang, komunikasi harus selalu ada. Keputusan individual taktikal, komunikasi bicara soal tim taktik. Ini bicara soal individual taktik. Ini bicara soal eksekusi individual, dan yang terakhir bicara soal tempo 90 menit, atau bicara soal fisikal. Dia harus mempertahankan keempat. Kita harus mempertahankan ketiga ini selama 90 menit atau selama pertandingan. Jadi kalau kita runut lagi, bahwa banyak kita melihat pemain kita atau para pemain Indonesia banyak sekali hanya dilatih di 2 area ini. Mereka melupakan yang 2 hal ini dari usia muda. Sehingga ketika dia sampai pada babak liga profesional atau sampai pada tim nasional, banyak pelatih mengeluhkan soal 2 hal ini. Padahal ini sangat dasar. Mulai hari ini kita sama-sama apa yang saya bahas, bicara soal tim taktikal penting sekali dari usia 8 tahun, 10 tahun. Pelatih harus bilang kepada pemain, tujuan kamu bermain bola, mana golmu, mana gawang lawan, ciptakan gol ke sana bersama temanmu. Lalu, mulai dengan perkembangannya, dia akan belajar soal keputusan. Belajar, kita harus ajarkan dia soal individual taktikal. Cara melindungi bola, posisi kaki saat melindungi bola, posisi saat bola harus menjauh dari lawan. Bicara soal body shape. Bicara soal body shape diterima temannya, dan bagaimana dia bisa melihat arah kemana dia akan passing.
ya, bicara individual taktikal. Lalu bicara soal eksekusi, ini yang mungkin sering sudah kita latih. Eksekusi tekniknya seperti apa, kapan teknik ini dipakai, situasi apakah yang akan dia lakukan dengan teknik tersebut. Lalu dia harus menjaganya selama 90 menit. Oke, banyak yang mengeluh pemain Indonesia hanya mampu bermain 60 menit. Ya, ini 60 menit ini disebabkan oleh ya pemain kita ya tidak mampu mengontrolnya. Ingat, tempo 90 menit. Ada saat tempo kita cepat, ada saat kita harus tahan dulu, ada saat benar-benar kita harus slow sekali. Nah, jadi ini bicara soal tempo 90 menit, dan tidak mungkin dalam sepak bola kita bermain cepat terus, tidak mungkin. Selalu ada temponya. Selalu ada, kita harus stop dulu untuk sabar dulu ya. Jadi 4 hal ini tidak terbantahkan dan tidak bisa dipisahkan dari permainan sepak bola, dan ini fakta bahwa komunikasi bicara, karena sepak bola bukan permainan badminton tunggal, bukan. Sepak bola bicara soal 11 orang, bahkan cadangan, bahkan pelatih, jadi komunikasi harus ada. Lalu sepak bola bicara soal keputusan, kapan, individual taktikalnya dia harus punya, keputusannya harus ada dalam hidup dia pilih ke sana atau pilih ke sini. Eksekusinya juga harus bagus dengan teknik yang sudah diajarkan, dan dia harus mempertahankan aksi tersebut selama 90 menit, bahkan injury time, mungkin extra time ya. Jadi 4 hal ini tidak bisa dipisahkan, dan ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita latih kepada anak-anak kita, supaya mereka mempunyai atau kita bisa mengangkat pemain-pemain kita ke level yang lebih tinggi, sepak bola kita lebih baik lagi. Dan ingat, jangan kemana-mana, fokus pada 4 hal ini dulu. Belajarlah pertama para pelatih untuk berkomunikasi, belajarlah kepada kita untuk sama-sama memberikan kesempatan pada pemain untuk melakukan keputusan. Eksekusi kita ajarkan mereka dengan lebih baik lagi, setiap hari diajarkan, dan juga kita harus mempertahankannya 90 menit. Itulah bicara soal fitness, bicara soal fisik kita. Semoga video ini bisa menginspirasi Anda. Jika Anda suka dengan video ini, Anda bisa like, bisa subscribe, dan juga share ke teman-temanmu, sehingga ini menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih, saya Ricky Nelson.